Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat beraktivitas anak-anak, khususnya untuk kelas 12 pemasaran. Ketemu lagi dengan Pak Farid pada mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Pada pertemuan yang kedua ini, Bapak akan melanjutkan materi bisnis retail pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Jadi Bapak berharap pada pertemuan yang kali ini adalah anak-anak harus sudah memahami terkait tentang bisnis retail, khususnya di public relation atau di administrasi pergudangan. Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Semoga nanti pada pertemuan kali ini adik bisa menerima materi dan bisa mengamalkannya pada masa depan. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Oke adik, langsung kita masuk ke materi yang kedua ini. Pada pertemuan kedua ini, perlu adik pahami terlebih dahulu kompetensi dasar pada pertemuan yang kedua ini. Apa aja sih kompetensi dasarnya? Nanti adik di rumah harus bisa menerapkan prosedur administrasi bisnis retail yang nantinya bisa dipraktekkan ketika adik atau anak-anak sudah lulus untuk bekerja. Yang berikutnya, dalam kompetensi dasarnya ada beberapa indikator yang harus anak-anak capai. Indikator itu apa aja? Yang pertama adalah anak-anak harus bisa mengidentifikasi administrasi bisnis retail. Yang kedua, anak-anak harus bisa mengidentifikasi pengertian dan jenis pergudangan bisnis retail, ya. Ini ada Pak Dana, tolong jangan fokus pada Dana ya, fokus ke Pak Farid saja, ya. Jadi ya, adik-adik di rumah silakan nanti bisa mencapai indikator ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu identifikasi administrasi bisnis retail. Oke. Apa sih administrasi bisnis retail? Adalah menurut Albert sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal. Seluruh kegiatan untuk tujuannya penyusunan dan pencatatan data dan informasi di dalam internal maupun eksternal di dalam perusahaan itu namanya adalah kegiatan administrasi bisnis retail. Kegiatannya apa aja? Ada pencatatan dalam penerimaan barang, ada penjualan barang, ada permintaan barang, ada persediaan barang ataupun periode tertentu. Ini adalah kegiatannya dalam administrasi bisnis retail. Tolong silakan diperhatikan, ya. Kemudian apa aja sih manfaatnya dalam administrasi bisnis retail? Pasti banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah nanti dengan adanya administrasi kita bisa mengetahui besarnya laba perusahaan. Karena dengan adanya administrasi, pencatatan dan penggolongan itu bisa jelas, ya. Maaf sering ya. Oke. Manfaat yang kedua adalah dengan adanya administrasi bisnis retail, anak-anak nanti bisa menghindari atau mengurangi resiko kerugian. Karena dengan adanya administrasi, anak-anak bisa mengetahui berapa sih mungkin labanya kita, atau mungkin ruginya kita, atau mungkin pemasukannya kita itu melalui administrasi, ya. Manfaat yang berikutnya adalah untuk mengetahui data pengembangan bisnis. Karena dengan adanya administrasi kita bisa mengelompokkan ke beberapa program atau mungkin kegiatan atau rencana di perusahaan itu, pastinya untuk tujuannya mengembangkan perusahaan. Dengan adanya administrasi kita akan memudahkan untuk adanya itu. Yang berikutnya adalah manfaatnya adalah sebagai informasi bagi investor. Nah, dengan adanya administrasi, investor sangat-sangat terbantu ketika melihat laporan keuangan bisa, atau mungkin melihat data keuangan perusahaan itu dari administrasi bisnis retail. Jadi ini adalah manfaatnya kita belajar mengenai administrasi, ya. Kemudian berikutnya, di dalam administrasi bisnis retail memang tidak terlepas dengan adanya pergudangan atau gudang. Pergudangan ini biasanya berkaitan dengan pemberkasan barang atau jasa. Kalau dalam kantor, pemberkasannya itu bisa berupa arsip atau data-data. Tapi ketika kita di retail, maka dalam segi administrasi pasti kita nggak akan pernah lepas dengan administrasi pergudangan atau sering disebut dengan gudang, ya. Apa itu pergudangan? Adalah seluruh kegiatan di gudang yang meliputi penerimaan, ada pencatatan, ada pemasukan,
ada penyimpanan, ada pengaturan, ada pembukuan, atau mungkin pemeliharaan, pendistribusian barang-barang yang memang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan. Nah, pergudangan ini biasanya sangat-sangat diperlukan oleh informasi bisa di pihak manajemen dari perusahaan. Untuk apa? Untuk mengetahui kondisi dari barang-barang yang ada di gudang. Ini adalah pengertian dari pergudangan. Memang nggak beda jauh dengan akuntansi, cuman kalau di akuntansi administrasi lebih fokus ke perkantoran, tapi kalau di pemasaran dalam administrasi lebih fokus kepada jumlah ketersediaan barang yang ada di gudang. Nah, ini. Kemudian berhubungan dengan pergudangan, ada berapa jenis gudang barang. Jenis-jenis gudang barang ini dikelompokkan ke beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ini menurut jenis secara umum itu ada 6, yaitu gudang barang dagangan, ada gudang penyimpanan, ada gudang dengan pajak, ada gudang barang rumah tangga, kemudian ada gudang komoditas khusus, dan terakhir adalah gudang penyimpanan barang penting. Ini adalah jenis-jenis gudang barang berdasarkan jenis secara umum. Mohon dipahami dan dicatat di bukunya masing-masing. Ya, ada 6. Kelompok yang berikutnya, jenis-jenis gudang barang itu berdasarkan material yang disimpan, itu ada 3, yaitu penyimpanan untuk bahan baku atau barang bahan baku. Yang kedua adalah penyimpanan untuk barang setengah jadi. Yang ketiga adalah penyimpanan untuk produk jadi. Biasanya ini disesuaikan dengan berapa atau mungkin cangkupan perusahaannya. Kalau perusahaannya ada besar, contohnya ada ya supermarket yang sudah besar, misalnya contoh itu ada barang bahan baku di satu bagian tertentu, ada penyimpanan barang setengah jadi di bagian tertentu, ada juga bahan untuk penyimpanan produk jadi di bagian tertentu. Apa? Untuk memudahkan kita mendata atau mengadministrasikan barang-barang sesuai dengan jenisnya, itu sesuai dengan material yang disimpan. Kemudian jenis-jenis barang yang berikutnya itu berdasarkan ruangan gudangnya, itu ada 4. Yang pertama, jenis sesuai dengan gudang ruangan terbuka, biasanya untuk barang-barang yang memiliki jangka waktu yang panjang. Yang kedua ada barang sesuai dengan gudang setengah terbuka, atau yang ketiga itu gudang tertutup, biasanya untuk makan-makanan yang higienis. Dan terakhir gudang tidak untuk lalu lintas, ini istilahnya adalah untuk langsung barang-barang yang tidak untuk konsumsi umum, biasanya langsung untuk barang-barang setengah jadi yang disiapkan untuk barang-barang pengolahan atau tambahan untuk barang jadi. Ini adalah jenis-jenis gudang barang sesuai dengan ruangan gudangnya. Nah, jenis-jenis gudang barang yang terakhir itu berdasarkan aktivitasnya, itu ada 4 juga. Yang pertama adalah gudang perlengkapan untuk alat-alat perlengkapan. Yang kedua ada gudang operasional, biasanya digunakan untuk kegiatan operasional baik itu perusahaan atau mungkin jasa. Yang berikutnya ada gudang pemberangkatan, itu berkaitan dengan barang-barang yang memang siap untuk logistik pengiriman, baik itu ke dalam kota, luar kota, atau mungkin luar pulau. Yang berikutnya terakhir adalah gudang untuk musiman. Artinya apa? Biasanya barang-barang ini, retail ini biasanya untuk barang-barang hanya khusus digunakan ketika musimnya, jadi tidak untuk semua waktu, ada waktunya tersendiri. Nah, ini adalah jenis-jenis gudang barang sesuai dengan aktivitasnya. Bapak berharap aktivitas itu semua, jenis-jenis barang dalam gudang ini bisa adik-adik bisa dipahami, karena nanti kalau kita di pemasaran, nanti kalau udah lulus, tujuan utama kita kerja adalah untuk di bagian pemasaran. Tapi pemasaran yang sebenarnya itu tidak hanya dalam segi kita promosi, tapi Bapak berharap adik juga bisa ada yang bekerja di pergudangan, dan ilmu pergudangan barusan sudah kita bahas. Bapak berharap adik-adik anak-anak bisa dipahami, bisa diamalkan, biar nanti ketika adik-adik kerja, adik-adik bisa mempraktekannya dalam profesi pekerjaannya. Itu materi Bapak mengenai jenis-jenis dalam administrasi retail
Bapak berharap kalau nanti ada pertanyaan yang nggak dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Atau mungkin kalau memang ada yang ingin cepat direspon, silakan langsung hubungi WA-nya Pak Farid, insya Allah akan Bapak jawab semuanya. Terima kasih. Jangan lupa tetap belajar, jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.